Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Rahmawati dengan NIM 2210501001 dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam dengan kode kelas 2251A KPI. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Vivi Asnawati MSI untuk memenuhi tugas mata kuliah beliau yaitu Komunikasi Interpersonal. Sebelum masuk video analisis, saya ingin menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal terlebih dahulu. Komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi antara komunikator dan juga komunikan, di mana di sini komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga terjadinya feedback atau timbal balik antara komunikator dan juga komunikan. Itulah pengertian komunikasi interpersonal yang bisa saya sampaikan. Berikut adalah analisis video antara Asanti dan juga Zira yang menceritakan tentang perjalanan percintaan Zira dan juga Bang Amir. Berikut video analisisnya. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini kita kedatangan wanita cantik. Di depan saya ada Mbak Zira. Halo, aku manggilnya Zira kali ya. Iya, Zira umur aja. berapa sih? Aku baru 21. Oh, adek, ini anak nih. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sehat alhamdulillah. Aku tuh kemarin sempat beberapa bulan yang lalu ya itu ya berarti ya. Berarti udah 4 bulan ya. 4 bulan yang lalu ya, sempat shock juga. Maksudnya aku turut berduka cita ya. Terus sempat shock juga, maksudnya kayak melihat perjalanan kamu. Akhirnya kan jadi cari tahu nih kenapa sih gitu. Itu gimana sih cerita yang sebenarnya saat itu tuh kamu baru menikah, terus menikahnya juga katanya nggak ada pacaran ya? Iya. Itu gimana dulu awal permulaan sama almarhum? Ketemu sama Bang Amir itu aku dari Instagram sebenarnya. Oh oke, Dari DM-an. Lebih tepatnya aku temenan sama sahabatnya beliau. Oke. Terus aku waktu itu minta follow, sama sekali belum ketemu, tapi di situ kita nggak DM-an, nggak apa. Nggak ada, Cuman follow-followan aja. Cuman saling follow aja. Terus tiba-tiba aku datang ke Zikir Akbar waktu itu, ketemu kan sama beliau. Pada bagian video pertama, itu pada saat Asanti dan juga Zira, pada video tersebut terdapat afeksi. Afeksi ialah bentuk kebutuhan antara komunikator dan komunikan yang saling memberikan kasih sayang. Contohnya saja seperti Zira dan juga Asanti. Ketika Zira berbicara tentang pengalaman hidupnya bertemu dengan Bang Amir, lalu Asanti menanggapinya dengan baik dan mempunyai rasa hangat. Ialah Asanti itu sebagai komunikator yang sangat baik. Selanjutnya pada video pertama tadi terdapat analisis kultural, di mana ketika Zira menjelaskan tentang Bang Amir selalu menggerakkan tangannya. Itulah termasuk dalam analisis kultural. Analisis kultural itu kan ketika analisis gerak, postur, suara, budaya, dan lain-lainnya, serta memahami pengaruh yang ditimbulkan kultural atau komunikan tersebut. Ini adalah Iya. sosok suami yang cocok untuk saya gitu. Iya. Sebenarnya waktu awal-awal itu aku sempat ragu, Kak, aku bisa nggak ya? Aku kan masih muda, aku masih butuh main, aku masih untuk menjadi seorang istri, apalagi notabene istri seorang anak ulama, itu apakah aku mampu? Ya, kayak aku gitu. sanggup Iya, gitu apakah aku ya. sanggup? Terlebih aku juga kan bukan dari keluarga yang Islamik banget. Aku takut banyak kritikan, takut banyak ini kayak gitu. Tapi saat beliau bilang dia bakal ngebimbing aku dengan baik, terus dari cara beliau menikahi aku juga kan dengan cara yang sangat baik ya, Kak. Dia juga sebelum menikahi aku, dia juga minta izin dulu sama guru-gurunya gitu, sama mamahnya. Jadi aku ngerasa kayaknya kalau sama beliau aku mampu deh. Pada bagian video kedua, itu ketika Asanti menanya kepada Zira bagaimana ia bisa menikah di usia 21 tahun, dan di saat itulah Subdiscover Zira terbuka atau keterbukaan kepada komunikator untuk membuat konsep diri dan membuat hubungan timbal balik yang erat antara komunikator dan juga komunikan. Pada bagian video kedua itu terdapat upper. Upper itu ialah didasari oleh penilaian orang ketika komunikan mampu memahami kelebihan dan menerima kekurangan komunikator dengan positif. Contohnya tadi ialah ketika Zira menceritakan percintaannya dengan Asanti, lalu Asanti menanggapi persoalan itu dengan positif dan baik. Berita tentang gangguan mental ini apa nih? Kisah hidup Nazira Syafa, istri almarhum Amir Azikra, orang tuanya bercerai dan sempat. Nah, ini kenapa nih kamu kena gangguan mentalnya nih? Kenapa? Saat itu kehidupan aku juga berat kan ya, aku tinggal sama orang lain yang dimana Oh, kamu gak tinggal sama mama? enggak. Jadi mamah aku kemana
adik aku 5 bersaudara tapi kita berpencar semua. Kenapa? Bagaimana caranya aku diterima orang? Jadi aku harus pinter, Capek. aku harus serba bisa. Karena kalau nggak gitu aku takut ditinggal. Pada bagian Zira bilang dia harus serba bisa, dan kalau tidak bisa seperti itu dia takut ditinggal. Di situ skip identitasnya atau skip identitinya terbuka atau tumbuh, dan disitulah aturan dalam kehidupan Zira berubah, dan pembentukan identitas komunikannya itu berubah dan tumbuh. Aku bukan kena penyakit mental. Ya mental aku hancur pada saat itu. Ya. Karena mungkin aku goyah, lontang-lantung juga. Makanya aku kuliah jurusan psikologi. Karena selain aku ingin membenahi diriku, aku juga mungkin nanti Bisa bercita-cita membantu untuk orang membantu lain. orang lain yang mungkin pernah Merasakan merasa hal yang kesepian sama. seperti aku kayak gitu. Makanya terus sekarang Mbak Amer pergi gitu, aku sempat ngerasa kayak ya Allah, kok dari kecil aku sendirian terus ya. Di video ketiga ini, self disclosure Zira itu semakin terbuka dan tumbuh jendela Johari window. Dari jendela Johari window itu kan dari pandangan orang lain, yaitu orang lainnya tuh Asanti yaitu sebagai komunikator, dan pandangan dirinya itu ialah Zira sebagai komunikan. Nah, dari pandangan orang lain itu Asanti kepada Zira itu komunikasinya aman. Tetapi dari pandangan Zira ke Asanti, dari pandangan komunikan ke komunikator, itu dia memiliki rasa cemas atau ambivalent. Nah, kalau dari pengertiannya tuh, kalau dari gaya kelekatan Zira dan Asanti, antara komunikasi Asanti dan juga Zira, ia memiliki gaya kelekatan aman, yaitu gaya yang konsisten, selalu dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang berdampak terhadap diri yang berharga dan memiliki penilaian positif terhadap orang lain atau komunikan. Dan kalau dari pandangan orang lain yaitu Zira, itulah ke Asanti atau pandangan orang lain itu kan merasa aman atau positif. Tapi kalau dari pandangan diri Zira itu sebagai komunikan, ia merasa cemas atau ambivalent. Ia takut tidak ada yang mencintainya lagi. Dan dari kecil itu dia selalu ditinggal oleh keluarganya. Dan pengertian dari itu tumbuhlah rasa cemas atau ambivalent. Itu kan gaya kelekatan komunikasi yang tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi. Perilaku ini dapat menimbulkan kecemasan bahkan bagi diri Zira sendiri. Sumber masalah dan tidak layak untuk dicintai. Pada video terakhir atau video ketiga itu terdapat I-true atau I-truth, yaitu keterbukaan antara komunikan kepada komunikator untuk menyampaikan komunikasi yang memiliki 3 kebutuhan, dan sehingga timbul kepercayaan terbuka. Ialah tiga kepercayaan terbuka tadi ialah afeksi, interaksi, dan juga kontrol. Contohnya tuh ketika Zira menceritakan bagaimana dia mengalami gangguan mental, dan juga dia sampai dia mengambil kuliah psikologi, dan di saat itulah pada saat itu keluarganya hancur, dan di saat itulah dia kehilangan sosok seperti Bang Amir. Dan hasil dari analisis video saya tadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi Asanti dan juga Zira adalah bentuk komunikasi I2 atau komunikasi yang menerima orang lain dengan keterbukaan dan mempelajari dengan segala kekurangan dan kelebihan.